送礼的。什么？好多人，好像都是来给我们。都不是，我问过所有人，你猜猜这是谁的？师弟那脾气哪容易哄好呢？交给我。都是风姿绰约，对不对？快来啊！我劝你。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sorry ya guys, Mimi agak telat upload tong host satu ini yang bersama Lord Ling Feng. Harusnya kan kemarin kan, ya namanya juga kemarin itu tanggal merah hari Imlek. Jadi Mimin mengambil satu hari libur buat istirahat, nggak apa-apa lah ya. So agak telat, tolong diwajarkan. Oke guys, di part 104 hari ini kita semua bakal melihat akhirnya Lord Su yang kembali ke sekte Tianlannya, tetapi di episode kali ini itu tidak ada pertarungan sama sekali ya. Karena ternyata Lord kita mengadakan tahun baru Imlek, ya jadi wajar aja sih. Soalnya kan dia itu berasal dari Tiongkok alias Cina. Otomatis Dewa Su yang sekalipun itu mereka namanya tahun baru. Oke, coba kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat persiapan perang antara keluarga Jiang melawan Menara Wuji. Jadi di sini Raja Pedang dari Menara Wuji itu sudah keluar dari pengasingannya dan dia berniat mencari pedang jiwa guys. Karena dirinya gagal mendapatkannya dari keluarga Jiang, otomatis dia harus menggunakan cara kasar, yaitu mengobrak-abrik keluarga Jiang nanti. Sementara dari keluarga Jiang, si Yulan sibuk melatih kekuatan pengendalian pedangnya dibantu oleh Dewa Suyang. Tapi yang mengejutkan kita semua adalah Dewa Suyang itu bakalan pulang ke sekte Tianlannya untuk menjalani yang namanya tahun baru guys. Hehehe. Walaupun Dewa Penguasa sekalipun juga tidak lupa merayakan tahun baru ya guys ya. Mantap. So nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 过年了，该回家。Kita beralih ke sekte Tianlan. Tampaknya semua orang itu sudah sibuk memperbagus sekte Tianlan menunggu kedatangan Lord Suyang. Benar-benar semuanya bersiap mempertunjukkan kehebatan mereka di tahun baru ini guys. Kita bisa melihat atraksi dari para binatang pelindung yang mengejar sebuah apel. Tapi tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan si batu mantau. Karena dia pengen makan apel tersebut. Kalau si batu mantau udah di sini, berarti Suyang juga udah sampai dong. Kan mereka berbarengan guys. Sementara di dapur, orang yang sibuk memasak itu adalah si Qingshu. Wah, kalau Qingshu yang masak sih auto hancur nih masakannya nih. Secara setiap dia masak itu masakannya nggak pernah enak punya alias hancur guys. Makanya Qingshu tidak cocok buat membuat orang senang. Melainkan masakannya itu cocok untuk menghancurkan organ tubuh pemakannya guys. Hahaha. Tetapi nggak lama dari itu tiba-tiba mereka mendapatkan laporan kalau banyak orang datang ke sekte Tianlan untuk memberikan hadiah. Tentu membuat para wanita auto senang dan pergi kan, nama juga hadiah. Pasti cewek-cewek lah yang paling cepat tuh. Sementara itu, Koi yang sibuk mengepel, dia menggerutu karena si Tuku Ting Feng tiba-tiba hilang. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba Ting Feng pun muncul membawa sebuah kotak. Kotak yang dia bawa itu ditemukan dari suatu tempat dan Ting Feng percaya kotak ini pasti milik gurunya Suyang, bukan milik orang lain. Soalnya dia udah memastikan sama si anjing Happy guys. Ting Feng sama anjing Happy pengen melihat isi dari kotak tersebut. Happy也问，都不是，我问过所有人，你猜猜这是谁的？ Tetapi belum sempat dibuka, tiba-tiba keluar. Kotak itu langsung diambil oleh seniornya Suyang, dan si senior itu nggak perlu basa-basi, langsung dibuka sama dia guys. Semua orang yang sudah penasaran akan isinya pun langsung menghampirinya untuk melihat. Yang ternyata
Di dalam itu berisikan gulungan surat yang sudah Suyang tuliskan. Suratnya itu panjang bukan main, tetapi inti dari surat tersebut, Suyang itu kesal karena gurunya tidak pulang di malam tahun baru. Kalau pulang, bakal Suyang pukul dengan tinju dan dia tendang pakai kaki, guys. Sekesal itu dia sama gurunya, guys. Padahal Suyang sangat berharap agar gurunya pulang. Gak heran juga sih, tiba-tiba kan gurunya pergi udah kayak doi aja yang tiba-tiba ninggalin kita saat sayang-sayangnya. Wah, tuh rasanya sih nyesek banget ya kan? Hahaha. Sang senior menceritakan ketika dulu saat Suyang kecil, emosinya tidak terkendalikan, sang guru sampai ke alam bawah itu mencari pohon ilahi abadi dan membuat kuda kayu dari pohon tersebut. Saking sayangnya sang guru kepada Suyang, guys. Pantesan aja Suyang kesal ketika gurunya tiba-tiba hilang, tidak ada pesan sama sekali. Tetapi ada sebuah aturan di mana ketika tahun baru, semua murid Tianlan itu harus kembali ke sekte, guys. 师弟那脾气哪容易哄好呢？师傅那是想尽办法哄的。 Jadi sang senior yakin bentar lagi si Suyang juga bakal kembali nih. Semua orang di sana ingin mendengar cerita lanjutannya Suyang. Tetapi ketika si senior ingin melanjutkan ceritanya, 师弟这么多年也没过过一个好年，是天蓝弟子，过年必须回家。 tiba-tiba semua orang di sana itu murung. Yang ternyata, guys, Lord Suyang sudah pulang. Sang senior pun langsung mengalihkan dengan mengatakan kalau dia selalu tutup mulut soal juniornya Suyang, tidak pernah menceritakan apapun. Jaelah. Padahal perasaan tadi baru dia ceritain kan, guys. Hahaha. 我师弟的事儿，你师傅小的时候那可真是不一般。 Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Semua orang sudah bersiap untuk menyambut tahun baru. Benar-benar heboh. Mimin gak bisa banyak ngomong, yang pasti yang namanya itu tahun baru Imlek, ada kembang api dan serba merah, guys. Karena merah dalam tahun baru Imlek orang Chinese itu memiliki arti sendiri. Salah satunya dianggap sebagai keberuntungan, guys. Banyak fakta yang Mimin tahu soal budaya tahun baru Imlek ini. Semisal kalian penasaran, silakan tanya aja di komentar ya. Nanti Mimin jawab kalau bisa. Banyak orang-orang dari dunia lain juga ikut ke tahun baru sekte Tianlan, seperti Nian beserta yang lainnya. Yang paling kerennya adalah meja makannya mereka, guys. Buset. 风姿绰约。 Udah gede, banyak banget pula makanannya sampai ke tengah. Ini kalau di tengah gimana ambilnya coba? Kalau mereka sih mungkin bisa ya, kalau kita gimana, guys? Hahaha. Suyang mendapatkan banyak surat dari sekte lain di dunia bawah. Banyak sekali. Intinya, semua surat itu berisikan ucapan tahun baru untuk Lord Suyang kita. Suyang juga diberikan beberapa hadiah dan salju pun akhirnya turun. Ini menandakan tahun baru Imlek sudah dekat. Kembang api dikumandangkan mewarnai langit dengan warna-warni yang sungguh indah. Semua dah mengucapkan doanya masing-masing. Ada yang berdoa masalahnya supaya lebih sedikit di tahun baru. Ada juga yang berdoa ingin menjadi murid terbaiknya Suyang dan yang lain-lainnya, guys. Banyak sekali ucapan doanya. Tetapi kan yang paling kita penasarankan adalah doanya Suyang kan. Apa isinya, guys? Semua orang ingin tahu. Sampai mereka semua melihat ke arahnya. Tetapi Suyang malah berdiri dan dia masuk ke dalam sekte tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Sang senior mengerti ini bukanlah tanda kemarahan ya, guys, melainkan ini merupakan tanda kebahagiaannya seorang Suyang. Si Suyang masuk ke dalam dan mengeluarkan kuda kayu buatan gurunya saat kecil. Oh, Mimi ngerti, guys. Harapan Suyang adalah gurunya bisa datang ke sini seperti itu. Kangen dia sama gurunya nih. Sementara gurunya di luar angkasa, dia sedang asik minum bersantai
sambil mengucapkan selamat tahun baru kepada Suyang. Ini dia di luar angkasa habis membantai para dewa raksasa yang ingin menyerang alam atas guys. Ingat gak kalian? Nah itulah para dewa yang dia bantai. So apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat di part 105 Lian Shishuanyan episode 107, di mana nanti kita semua bakal melihat setelah tahun baru Suyang kembali ke dunia pedang. Nah di sana sudah ada banyak orang yang bersiap untuk mengikuti konferensi pertemuan penempaan pedang. Semua orang berkumpul dan ada keluarga Qian di sana. Tetapi tiba-tiba keanehan terjadi di mana semua pedang itu mulai bergerak, seakan-akan mencari pemilik asli guys. Bahkan pedang milik para tetua pun sama, yang ternyata itu semua karena kehadiran Lord Suyang kita guys. Hehehe, mantap. Dia muncul membuat semua orang auto ketar-ketir. Bahkan ribuan pedang itu tunduk di hadapannya guys. So kita tunggu lagi di part 105 ya guys, Lian Shishuanyan. Di hari biasa, hari Selasa. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.